Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhawati al-'izza rahimani wa rahimakumullah. Masih sekitar penanganan jenazah. Faslun, ada Bu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, faslun, fasal. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, dari lalampaipon Rasulullah alaihi salatu wassalam, tasjiyatul mayyit idza mata. Tasjiyah itu nutup seluruh tubuhnya mendebi ampun mati. Laki atau bini setuju tutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, kepala kaki. Wa taghmidu ainaihi, itu tutup juga karena dalam setengah riwayat inna al mayyit idza tatba'u innal mayyit idza mata yatba'uhu al-basar, ar-ruh tatba'uhu al-basar. Jadi ketika roh dicabut diikuti oleh pandangan mata, biasanya terbuka kontoto. Wa taghtiyat wajhihi wa badanihi, tutup setuju muka sareng wa badannya. Wa kana rubbama yuqabbil al-mayyitah, dan kadang Rasulullah alaihi wasallam kaento nyium mengecup al-mayyit kama qabbala Utsmanah ibna Mad'un wa baka. Pas kakati Rasulullah nyium mengecup kan toh, di antara di kening epon kan toh, di mengecup kan toh, makna qabbala yuqabbilu. Kakati Rasulullah mengecup qabla Utsman ibn Mad'un, salah seorang sahabat, wa baka, ban mula Rasulullah. Wa kadzalika as-Siddiq akabba alaihi, Abu Bakar ketika mendengar kematian Rasulullah SAW langsung mencuri Rasulullah, buka serepon faqabbalahu ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Kantor ya itu pun sahih Abu Bakar. Gimana Nabi masalah nangis sobung kan dengan bermasalah selain nangis kok napa nambo adab napa sobung tertentu. Wa ya'muru wa kana ya'muru bi ghaslil mayyit salatan aw khamsan. Rasulullah alaihi wasallam merintahaki waktu mandi mayit itu telo kalih atau boleh makalih au akthar atau lebih dari lima, bihasabi ma yarahu al-ghasil, tergantung dari orang yang mandi berapa dibutuhkan. Tapi sunat epon kencil telo lema petok sangat. Wa ya'muru bil kafuri fil ghuslatil akhirah, ban Rasulullah juga merintah supaya aing terakhir kak dinto campur kalaban kapur barus kan kayak itu iki orang-orang biasanya praktik orang-orang gitu tak dilaksanakan. Wa kana la yuwassilu syuhada'a qatla al-ma'rakah, Rasulullah alaihi salatu wasallam tak mandii orang-orang mati syahid dalam peperangan, mati dalam peperangan. Saya pati musuh, sebab ada orang yang saya sebut syahid juga dalam peperangan tapi tak mati karena musuh, karena perang, mungkin karena sokan, karena sakit. Oke. Kata qatl al-ma'rukah, yang terbunuh, yang dibunuh oleh musuh. Kata tak ipandi betul. Al-Imam Ahmad ada Bu, wa dzakara al-Imam Ahmad annahu naha an taghsilihim, tak oleh pandi cuma Imam Ahmad. Wa kana yanzi'u anhum al-julud wal hadid wa yadfinuhum fi thiyabihim. Dan biasa pun Rasulullah alaihi wasallam Nabi pada pakaian berupa apa? Kolek-kolek pakaian kulit atau al-hadid pakaian besi atau berapa secekak dengan badan kan itu dilepas. Walam yusalli alaihim, ban Rasulullah tak nyolat tidak para syuhada gak dintoh. Sahabat Nasr mengatakan berbeda khilaf antara ulama, beda yang mengatakan tak apa-apa ipandi juga. Masalah sholat juga beda khilaf antara ulama, dan kita tak membahas gak dintoh ini. Terus wa kana idza matal muhrim, mana bisa mati gak dintoh orang sedang ke badan ihram al-muhrim, amara an
yughassala bima'in wa sidrin. Bada perintah juga dari Rasulullah alaihi salatu wasalam supaya pandi kalaban aing salah satu campuran aing kan tu saya kahui mandi kan tu campur kalaban daun bidara, daun bukol diremes-remes campur sama aing. Wa yukaffana fi thawbaihi wa huma thawba ihramihi. Ban dikafani dengan kain ihram yang dia pakai. Kan memberikan laki kan dua kain ihram, thawba ihramihi, izaruhu wa ridauhu. Mungkin kata pakaian bawah dan pakaian atas ihram kan to. Wa naha wa yanha an tatyibihi wa tawthiyati ra'sihi. Rasulullah melarang juga orang yang seihram kak dinto tak kenging diberi harum-haruman, tak kenging untuk laki-laki, untuk juga nih bini juga tak kenging. Terus Nabi laki juga tak boleh ditutup mukanya, wa tawthiyati ra'sihi, wajah tak boleh ditutup, dilarang. Iki dalam sahih hadis dari Bukhari Muslim, pada penapa dalam kitabul hajj babul haji dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji kata pada laki haji sedang begini Rasulullah fa waqasat hunaqatu. Jadi labu dari dari ontana kata tidak serang ontana waqasathu wa huwa muhrimun famata. Dalam kabar ihram pas mati. Faqala alaihi salatu wassalam igsiluhu bima'in wa sidrin. Bandi bercampur aing dengan kalaban aing campur kalaban daun bidara, daun bukol. Wa kaffinuhu fi thawbaihi, kafani dengan dua pakaiannya. Wala tamassuhu bitibin, cak beri harum-haruman. Wala tukhammiru ra'sahu, cak tutup muanah mukanya kan kaki dengan kepala saja kan lagi. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena orang Arya bakal bangkitkan kelak di pagi hari kiamat dalam keadaan macah talbiyah labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. Kemudian ada Bu Ibnu Qayyim, wa kana ya'muru man waliyal mayyit. Rasulullah alaihi wasallam merintahkan siapa orang yang ngurus mayit an yuhsina kafanahu, bagus kafana, tapi tak oleh kafan sekarang larang, nah anil muwalat kusut teras macam. Wa yukaffinahu fil bayadi, sunnahipun anjuran itu supaya kafan berwarna putih. Wa yanha anil mughalati fil kafan, dilarang untuk bermahal-mahalan, itu serang larang kafan. Wa kana idza qassara al kafan, pendek kain kafan akan toh pada kasus dimiliki zaman Rasulullah dalam perang Uhud, an satri jami'il badan, tak bisa nutupi satu badan. Watta ra'sahu, itu tob baginda Rasulullah kak dintoh bagian atas ra'sahu, wa ja'ala ala rijlaihi minal ushbih, bagian babae pon kayak itu parenge rerumputan, saya sebut al idkhir, rumput-rumputan harum. Ketika waktu perang Uhud kan toh pada saya kan tak setuju lempok mati dalam karena peperangan juga. Pada saya kenapa mati biasa begini. Nah, kata pada tak cukup kain kafan, egi bagi mas, kain kan egi bagi. Nah, bagian atas ditutup, tak nutupi semua badan, bagian bawah naik parengnya al-idkhir. Ada Ibnu Qayyim, fasal, wa kana idza quddima ilaihi mayyitun yusalli alaihi sa'alah. Ketika Nabi pada mayit diajukan Rasulullah untuk disolati. Kenapa terus? Sa'al ada Bu Rasulullah. Atanya dimin Rasulullah kadin toh. Hal alaihi dainun. Apa mayit andi otang? Amla atau bata andi otang. Fa illam yakun alaihi dainun, lamun mayit kata anta di otang, shalla alaihi. Rasulullah nyolati. Maksudnya ngimami juga. Wa idza kan alaihi dainun, tapi Nabi orang mayit kadin toh andi otang, lam yusalli alaihi. Rasulullah tak nyolati. Wa adina li ashabihi an yusallu alaihi. Rasulullah merintah apa yang izin dak para sahabat depon kai ku nyolati mayit seandi otang ka adin toh. Dabuna al Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah sareng para ulama, fa inna salatahu syafa'ah.
sebab salat Rasulullah dak mayit ka dinto arpa ki syafaat wa syafa'atuhu mujibatun, ban syafaat Rasulullah kata pasti. Wal abdu murtahanun bidainihi, sementara hamba saya mati ka dinto kan diotang, dia itu tertahan dengan hutangnya, tergadai dengan hutangnya. Wala yadkhulul jannah hatta yuqda alaihi, bantai pasal ke surga sampai diselesaikan perkara utang kak dinto awal-awal epon engki. Ada pun Ibnu Qayyim, falamma fatahallahu alaihi, waktu ampun Rasulullah ampun mendapat kemenangan dalam beberapa peperangan, berubah pas Rasulullah kak dinto kana yusalli alal madin, sanad jeneng orang yang sematakan di otang, Rasulullah juga nyolatih. Wa yatahammal dainahu, Rasulullah senangkung otang epon dari kas negara, milik negara, karena kaya pun teman-teman, dia hasil rampasan mana bakal itu. Wa yadfa'u wa yad'u malahu liwarasati, sementara harta yang dimiliki oleh mayit kali itu mungkin di otang, tapi kita majer andi harta kan untuk ibajar diberikan kepada ahli warisnya. Kadimah dalil epon ento, oke, dalil epon dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajuli al-mutawaffa na'am alaihi dainu. Para bu pada datang dari Rasulullah mayit, untuk nyolati beliau itu, dan dia itu punya hutang. Nah, fayas'al hal yatruk lidainihi fadlan, apa orang andi saya akan ku ibajari ka ku otang dari sisa hartanya. Fa in huddisa annahu taraka wafaan, manabi ampun diberitahu dari Rasulullah orang mayit ka dinto andi pun apa saya ku ibajari ka ku otang, shalla nyolataki Rasulullah. Wa illa qala lil muslimin, manabi tak mampu tak majar tak kon majar otang. Kenapa? Matur Rasulullah para sahabat, sallu ala sahibikum la salati ba'an riyah, kancana ba'an riyah. Falamma fatahallahu alaihi al-futuha, waktu Allah ampun membuka bagi baginda Rasulullah kemenangan-kemenangan, kenapa? Qala adabu Rasulullah alaihi salatu wasalam, ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya lebih peduli terhadap orang-orang muslim daripada diri mereka. Faman tufiya minal mu'minina wa fataraka dainan fa alayya qada'uhu, siapa-siapa saya mati dari orang mukmin dan dia meninggalkan hutang, maka saya kok senanggung tangah saya majer fa alayya qada'uhu. Wa man taraka malan, dan siapa-siapa saya meninggalkan harta benda, fali warasatihi, maka harta gelak milik ahli warisnya. Terus bagian akhir mungkin, fa idza akhadha fi sholati, Nabi Rasulullah ampun mulai salat, kabbara wa hamidallaha wa asna alaihi, at-takbir at-tahmid, memuji Allah. Wa shalla Ibnu Abbasin ala janazatin, istong tempo Ibnu Abbas radhiyallahu anhu as-salat da janazah, faqara ba'da at-takbiratil ula, lasan takbiratul ula kata bi fatihatil kitabi jahran, bekeranying baca depon Al-Fatihah, laksana takbir pertama bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Wa qala, laksana salat adabu Ibnu Abbas, li ta'lamu annaha sunnah, agar supaya kalian tahu bahwasanya bacaan Al-Fatihah kak dintoh sunnah. Makanya berpendapat cek maus Al-Fatihah dalam ba'da takbiratul ula, takbir pertama kan ento hukumnya pun sunnah. Berkat itu juga pendapat sahabat seanya Abu Umamah ibnu Sahal ibnu Hunayf niki. Jadi bahwasanya bacaan qiraatul Fatihah ba'da takbiratul ula kan ento sunnatun niki. Riwayat Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannaf Epon dari Abu Umamah ibnu Suhail ibnu Sahal ibnu Hunayf, ada bu as-sunnatu fi sholati alal janazah an yukabbir, dalam sholat jenazah takbir surat epon, summa yaqra bi ummil Quran, pas baca Al-Fatihah, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yukhlis fid du'a lil mayyit.
wala yaqra illa fit takbiratil ula. Jadi marana panapa ma takbir ula al-Fatihah terus pa ikhlas untuk takbir berikut epon. Nah dikit beda sama nama takbir kan toh. Beda keterangan. Benih nama 4 takbir beda khilaf antara ulama. Wala yaqra illa fit takbiratil ula. Ben tak macah kecuali tak macah Quran al-Fatihah kecuali dalam takbir pertama. Setelah takbir pertama summa yusallim ala nafsihi fi nafsihi an yaminihi wa an yasari, terus salam lasan terakhir gitu. Kemudian berdecukan itu wa yuzkaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara an yaqra ala al janazah bi fatihatil kitab. Ada riwayat bentuk perintah supaya dalam waktu salat jenazah itu membaca fatihatul kitab al-Fatihah, tapi hadis pun lemah. Maka harus mengatakan cek membaca al-Fatihah itu sunnat, cek tak cek tak kerja tentang ini dalam mazhab Syafi'i qatu, dalam mazhab Syafi'i qatu baca al-Fatihah apa dalam ba'da takbiratil ula. Tapi ada pendapat yang mengatakan sunnah. Karena apa? Dalam masalah salat jenazah kadin to ada guna ulama, inti dari salat jenazah kadin to doa keangkui mayit. Okey. Jadi tak termasuk dalam dawuh Rasulullah la salata illa bi fatihatil kitab, itu keangkui salat wajib dan salat sunat. Tak sah salat ariyah muntada al-Fatihah kecuali dengan al-Fatihah. Kan itu salat wajib sefardu atau salat sunat pun. Mana bi salat jenazah kan itu berbeda. Okay. Makanya hukum salat jenazah kan itu hukumah fardu kifayah. Beni fardu ain. Okay. Sekarang itu para rabu pakaian yang mangken insyaallah panapa doa-doa yang kita baca termasuk juga ketika panapa praktek nanti apa tata cara salat jenazah kan itu berapa takbir dan umum pun sepanapa takbir pun untuk kita bahas sepekal datang insyaallah taala. Sekarang itu pengajian air mangken matur sakalang kau nyuwun maaf ngereng kita akhiri liqa kentu kalaban kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.